Shalom, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam doa pagi hari ini. Sama-sama kita satukan hati kita percaya ada sesuatu yang besar yang akan Tuhan kerjakan atas kita pagi hari ini. Kita satukan hati kita Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh sama-sama datang di hadirat-Mu, menyembah Engkau, mendengarkan suara-Mu. Ini hati yang menyembah, hati kami yang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kita sama-sama sembah Dia. Haleluya. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Katakan ajarku mengenal hatimu, dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Oh, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Katakan ajarku mengenal hati-Mu, dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Oh, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, seturut kehendak-Mu. Katakan ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan
langkahkan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu. Oh, haleluya, kami percaya. Di waktumu yang terbaik kami berserah. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Kina maralabaya sikaralabaya sandaralabaya su. Haleluya, biar iman kami selalu percaya kepadamu. Oh, kira maralabaya sikaralamalabaya rabarabarabarabaya syandaralama. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau menjawab setiap doa kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Katakan ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu.
Amin. Pagi hari ini sekali lagi kami mendeklarasikan bahwa Allah kami Allah yang tidak pernah gagal, Allah kami Allah yang tidak pernah lalai untuk menepati semua janji-janjinya. Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Engkau. Teguhkan kami sekali lagi pagi hari ini. Kami minta biar Engkau yang berbicara di dalam hati kami, Engkau yang kembali membangkitkan roh yang mulai pudar mungkin, semangat yang mulai patah, mulai melemah. Biar pagi hari ini sekali lagi dibangkitkan oleh karena ada firman yang hidup. Firman-Mu adalah firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang dibangkitkan, yang dikuatkan dan diteguhkan Tuhan pagi hari ini sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sekali lagi sebelum kita mau berdoa bersama-sama, pagi hari ini kita akan sekali lagi belajar. Kita percaya bahwa Tuhan kita itu dia berkata bahwa janjinya terus naik dan bukan turun ya, menjadi kepala dan bukan ekor. Jadi janji Tuhan atas hidup kita, janji Bapa kita atas kita, itu selalu perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang mulia. Dia tidak pernah merancangkan kegagalan, dia tidak pernah merancangkan hal-hal yang menjatuhkan, melemahkan kita. Semua yang dari Allah kita, dari Bapa kita, semua yang terbaik. Dia katakan dia menyediakan kita semua yang terbaik. Ya, bahkan dia memberikan nyawanya bagi kita. Itu sesuatu yang terbaik di dalam hidup kita. Anugerah terbesar di dalam hidup kita lebih dari kesehatan yang mungkin kita nanti-nantikan hari ini. Lebih dari terobosan keuangan, pekerjaan yang kita mungkin harapkan hari ini terjadi. Ingat, sudah ada anugerah terbesar yang kita terima saat ini. Yaitu Yesus sudah memberikan nyawanya sebagai lambang, sebagai tanda bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah disiapkan, sudah ditetapkan untuk keluar lebih dari pemenang. Jadi pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita akan berdoa untuk perkara-perkara besar itu terjadi. Ya, Tuhan sudah menyediakan, tapi ada bagian kita juga yang Tuhan inginkan bersama dengan Dia kita bisa melihat semua yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan janjikan itu benar-benar kita terima. Benar-benar kita alami, bukan hanya sebatas slogan yang kita dengarkan setiap kali. Firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19, firman Tuhan berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dari ayat firman Tuhan ini kita perhatikan ada dua hal yang Tuhan perintahkan kepada kita. Yang pertama, jangan ingat-ingat hal-hal yang lalu, masa lalu, entah itu kegagalan maupun keberhasilan. Entah apapun itu di masa lalu, Tuhan katakan jangan ingat-ingat. Karena ada sesuatu yang baru. Firman Tuhan katakan lihatlah, lihat. Kalau hari ini mata kita masih tertutup, kita tidak bisa melihat perkara-perkara yang besar Tuhan sediakan, yang sudah Tuhan tetapkan atas hidup kita. Biar pagi hari ini mata kita dicelikkan oleh Tuhan untuk kita bisa melihat. Tuhan katakan lihat, aku menyediakan sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan sudah siapkan. Dan ketika Tuhan berkata aku menyediakan sesuatu yang baru, itu berarti akan ada sebuah perubahan terjadi di hidup kita. Apakah itu di segala sesuatu, segala aspek dalam hidup kita, itu pasti akan ada sebuah perubahan terjadi. Akan ada awal yang baru, ya. Yang lama sudah berlalu kata firman Tuhan, sesungguhnya yang baru sudah datang. Akan ada kesempatan-kesempatan yang baru yang akan kita terima. Mulai dari pagi hari ini Tuhan sudah sediakan. Ya, firman Tuhan ini sudah lama difirmankan oleh Tuhan dan kita akan menerimanya ketika firman Tuhan itu melompat di hati kita. Ada sebuah rema yang kita terima, bukan hanya sebatas kata-kata yang kita dengarkan. Tapi ada sesuatu yang hidup di dalam hati kita. Dan saya berdoa biar firman Tuhan ini hidup di hati Anda pagi hari ini. Bahwa ada sesuatu yang baru yang Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah tetapkan dalam hidupmu. Jangan ingat-ingat yang lalu. Masa lalu entah itu mungkin Anda kejatuhan-kejatuhan Anda di masa lalu. Tuhan berkata bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Hidupmu bukannya engkau lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam engkau. Kalau engkau hari-hari ini mungkin masih jatuh bangun di dalam dosa, jangan ingat-ingat, jangan biarkan intimidasi iblis itu yang menguasai engkau sehingga engkau tidak bisa melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang besar yang Tuhan siapkan di hidup Anda. Lupakan, Tuhan sudah melupakan apa yang di masa lalu kita, dan Dia menerima kita yang hari ini, hati kita yang digantikan dengan yang baru, roh yang baru. Ada sesuatu yang baru. Ada musim yang baru yang akan Tuhan sediakan, yang Tuhan sudah bahkan sediakan untuk Anda dan saya. Kita akan dibawa kepada musim yang baru. Kalau ketika Tuhan berkata, lihatlah, aku sudah menyediakan sesuatu yang baru. Dan firman Tuhan itu ya dan amin. Kita tadi menyembah Tuhan, kita katakan Tuhan kita Allah yang tidak pernah gagal ketika Dia berbicara. Perkataannya firman Tuhan katakan Dia itu bukan manusia sehingga Dia berdusta. Dia bukan hanya sekedar memberikan quote-quote bagus di dalam firman-Nya, di dalam kata-katanya, tanpa ada sesuatu yang direalisasikan, tanpa terjadi. Tapi firman Tuhan katakan Dia itu bukan manusia sehingga Dia berdusta. Apa yang Dia katakan, apa yang Dia firmankan itu ya, itu amin. Kalau Dia perintahkan kita untuk melihat sesuatu yang baru itu, maka kita harus mengubah apa yang kita pandang hari ini. Ya, kalau kita melihat hal yang lama, firman Tuhan katakan jangan ingat-ingat lagi. Nah, pagi hari ini kita belajar sama-sama bagaimana kita mau berdoa supaya perkara-perkara besar, hal-hal yang baru yang Tuhan sudah siapkan atas kita itu terjadi. Bagaimana supaya itu terjadi? Ya, kita tahu ya, saya katakan tadi musim yang baru. Di dalam Tuhan itu bukan ganti musim terus musimnya kita tambah susah, enggak. Di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan terus naik dan bukan turun. Berjalan semakin lama itu bukan menjadi lemah, semakin kuat kalau bersama dengan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita itu melihat perkara besar itu terjadi? Gimana kita mau berdoa supaya perkara besar itu terjadi? Perkara yang baru itu kita terima. Nah, yang pertama yang perlu kita lihat sama-sama di firman Tuhan di Amsal 23 ayat 7a, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Firman Tuhan katakan seperti orang itu membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah dia. Jadi apa yang kita pikirkan tentang diri kita, seperti itulah kita. Jadi yang pertama, sebelum kita melihat perkara besar yang terjadi, kita berdoa untuk perkara besar terjadi, yang pertama harus dilakukan adalah ubah pola pikir kita. Karena apa yang kita pikirkan tentang diri kita, seperti itulah kita. Kita harus mengubah mentalitas kita. Karena enggak bisa kita itu mau berdoa untuk perkara besar terjadi, tapi kita merasa bahwa kita ini orang buangan, kita ini tidak diinginkan, aku memang orang yang gagal, aku memang orang yang tidak punya skill seperti si A, B, C, aku memang orang yang lambat, kalau kita cara berpikir kita tentang diri kita itu seperti itu akan susah untuk kita melihat perkara-perkara besar itu terjadi dalam hidup kita. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus ubah pola pikir kita. Apa yang kita pikirkan tentang diri kita hari ini? Kita harus melihat bahwa aku ini orang yang dipilih Tuhan. Aku ini orang yang diurapi oleh Tuhan. Aku ini orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi lebih dari pemenang, keluar lebih dari pemenang. Aku ditentukan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, bukan perkara-perkara yang biasa, tapi hal-hal yang besar. Nah, kita harus ubah cara pikir kita. Lepas dari situasi dan kondisi Anda saat ini. Entah hari ini Anda mungkin seorang pengusaha dan seringkali Anda buka usaha dan seringkali juga gagal. Ya, lepas dari kondisi Anda hari ini, Anda sudah jaga kesehatan tapi Anda bolak-balik sakit, ya. Atau apapun hari ini. Lepas dari semua itu, Anda harus melihat, kita harus melihat diri kita sama seperti Tuhan melihat kita. Jangan melihat bahwa diri kita ini orang yang tidak bisa apa-apa, tapi perkatakan apa yang kita mau, apa yang kita lihat tentang diri kita. Seperti Tuhan melihat kita. Amin. Jadi yang pertama itu ubah pola pikir kita. Kita harus ubah itu. Yang kedua itu adalah di Filipi 3 ayat 13 sampai 14 firman Tuhan berkata, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap
bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Poin yang kedua yang harus kita perhatikan untuk kita berdoa supaya perkara besar terjadi di hidup kita. Yang kedua itu adalah lupakan masa lalu. Tidak ada masa depan di masa lalu, ya. Namanya masa lalu itu bukan masa depan. Jadi kalau kita mau lihat sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, masa depan itu di depan, bukan di belakang. Ya, kita harus belajar untuk melihat bahwa hal-hal yang terbaik di dalam hidupku itu bukan yang kemarin. Hal-hal terbaik di dalam hidupku bukan apa yang terjadi kemarin. Mungkin Anda pernah merasa sukses atau merasa pernah dipakai Tuhan di masa lalu bahkan. Ketahuilah bahwa hal-hal yang besar itu bukan ada di belakang. Bukan hari-hari yang lalu. Tapi hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan itu di depan. Apa yang ada di depan. Firman Tuhan katakan apa yang belum pernah engkau lihat. Yang tidak pernah timbul di hatimu, yang belum pernah engkau pikirkan, itu yang Tuhan sediakan untuk engkau. Kalau engkau sudah lihat perkara besar di belakangmu, ketahuilah engkau belum lihat apa-apa. Karena Tuhan katakan apa yang kamu belum lihat. Berarti ada sesuatu yang lebih besar lagi dari apa yang engkau lihat di belakang. Berarti ada pemakaian Tuhan yang lebih besar lagi dari apa yang engkau lihat di belakang. Berarti ada sesuatu terobosan yang lebih besar lagi akan Tuhan kerjakan lebih dari apa yang kau lihat di belakang. Bahkan kegagalan-kegagalan di belakang yang pernah terjadi itu tidak menentukan masa depan apa yang Tuhan siapkan untuk kita. Kegagalan di belakang justru itu yang akan Tuhan balikkan, yang menjadi kelemahanmu akan menjadi kekuatanmu di depan. Nah, kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara untuk kita lupakan yang telah lalu. Mengarah kepada tujuan. Hal-hal besar itu di depan bukan di belakang. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga untuk kita melihat perkara-perkara besar terjadi. Yang ketiga, kita harus belajar untuk menjadi orang-orang yang menyiapkan hati kita. Ya, siapkan hati, siapkan roh kita. Karena itu juga hal yang terpenting di hidup kita. Siapkan roh itu ya baca Alkitab, kita berdoa punya persekutuan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, bersekutu dengan firman-Nya, itu kita sedang mempersiapkan roh kita. Ya, ketika kita mempersiapkan roh kita, kita itu ada sesuatu yang direntangkan, diperluas, iman kita diperluas sama Tuhan, kapasitas kita diperluas sama Tuhan, kita akan dibawa keluar dari zona nyaman, itu butuh kita menjadi orang-orang yang menyiapkan hati. Karena kalau keluar dari zona nyaman itu tidak enak, betul ya? Keluar dari hal-hal yang biasa kita lakukan dan itu membuat kita nyaman dan kita dibawa keluar untuk sesuatu yang mungkin kita tidak biasa, ya, untuk dibawa ke sesuatu yang mungkin itu butuh effort yang lebih, ya, itu tidak nyaman, tidak enak. Dan kalau kita tidak siapkan hati kita akan menjadi orang-orang yang tidak siap untuk dibawa ke hal-hal yang besar yang Tuhan sebenarnya sudah siapkan untuk kita. Belajar untuk kita ini jadi orang, firman Tuhan katakan anggur baru itu tidak bisa diletakkan di kantong anggur yang lama. Anggur baru harus di kantong yang baru supaya ketika dia anggurnya memuai, kantongnya enggak sobek. Tapi tetap terjaga, anggurnya terjaga, kantongnya terjaga. Kita harus mempersiapkan karakter kita. Karena bahaya sekali kalau kita jadi orang-orang yang akan terjun bebas. Ketika di atas, tapi karakter kita tidak kita siapkan, kita akan jadi orang-orang yang terjun bebas. Kita harus belajar hal-hal bagaimana apa yang Tuhan sedang siapkan kepada kita hari-hari ini. Mungkin kita sedang melewati proses-proses dan perhatikan ketika kita punya proses pembentukan tertentu, jangan langsung menghakimi situasi, jangan langsung menghakimi orang yang mungkin menggesek kita, tapi belajarlah untuk bertanya kepada Tuhan. Tuhan, di situasi ini Tuhan sedang ajari saya apa? Oh, bisa saja Tuhan sedang membuat kita menjadi pribadi yang sabar. Oh, mungkin Tuhan tahu ada area-area tertentu tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari kita ini sombong. Dan tidak bisa dengan kapasitas, dengan situasi, keadaan hati seperti itu memungkinkan Tuhan untuk bawa kita ke perkara yang besar.
Jadi perhatikan ketika kita diproses, ketika ada pembentukan terjadi di dalam hidup kita, ketika ada mungkin kita merasa korban, ada hal-hal yang tidak adil dan sebagainya, jangan melihat itu sesuatu yang coba menyerang kita, situasi menyerang kita, orang menyerang kita. Tapi belajarlah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan hati kita, kantong kita untuk kita menjadi orang-orang yang siap untuk menerima perkara-perkara besar dari Tuhan. Jadi belajar yang ketiga itu untuk kita berdoa supaya perkara-perkara besar terjadi, kita siapkan hati kita, siapkan karakter kita. Dan yang keempat adalah deklarasikan perkara-perkara besar yang akan Tuhan lakukan di hidupmu. Ya, yang keempat ya pastinya kita deklarasikan. Jangan pakai mulut ini untuk mengeluh, menggerutu, atau bahkan ketika kita ada gesekan dengan orang lain gitu ya, kita pakai mulut ini untuk gosip, untuk menjelekkan orang lain, untuk menyalahkan orang lain. Kita tidak akan terima apa-apa seperti itu. Ketika kita mencoba untuk membela diri, ketika kita mencoba untuk mencari pengakuan, bukan mendeklarasikan kemenangan bersama dengan Tuhan, justru yang akan kita terima apa yang kita tidak harapkan. Kita akan menerima, kita mengharapkan ketika kita menjelekkan orang, kita mengharapkan supaya kita menerima kemuliaan. Itu tidak ada di kamusnya surga. Ya, menjelekkan orang dan kita dimuliakan. Membuat orang lain jelek supaya kita kelihatan bagus. Itu tidak ada di dalam aturan kerajaan surga. Yang harus kita lakukan adalah pakai mulut kita mendeklarasikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan, deklarasikan kemenangan kita. Lebih baik kita pakai mulut kita untuk mendeklarasikan apa yang Tuhan mau terjadi di hidup kita, apa yang kita mau terjadi di hidup kita, daripada mulut kita pakai untuk justru menghancurkan diri kita sendiri tanpa kita sadari. Jadi kita pakai. Yang keempat, yang pertama itu kita belajar untuk menjadi orang yang ubah pola pikir kita. Kalau kita mau berdoa supaya perkara besar terjadi, yang pertama ubah pola pikir kita. Yang kedua, lupakan masa lalu. Dan yang ketiga, siapkan hati kita, siapkan karakter kita. Dan yang keempat, deklarasikan perkara-perkara yang besar ya terjadi di dalam hidup kita. Maka kita akan melihat apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Ketika kita melakukan bagian kita, apa yang di luar kuasa kita, apa yang di luar kontrol kita, untuk membalikkan keadaan, untuk mengubah hati orang, untuk melakukan apapun yang tidak bisa kita lakukan, itu adalah bagian Tuhan. Yang di luar kontrol kita, itu adalah bagian Tuhan. Amin, amin Bapak Ibu Saudara. Ya sama-sama pagi hari ini, kita sekali lagi biar firman Tuhan ini yang berbicara di hati kita sekali lagi membukakan kepada kita. Kenapa saya sampai hari ini belum bisa melihat hal-hal besar terjadi? Kenapa hari ini saya sama seperti bangsa Israel yang berkeliling di padang gurun selama 40 tahun? Kenapa hidup saya begini-begini saja? Coba perhatikan dari poin-poin yang kita pelajari hari ini. Apakah pola pikir kita hari ini kita sudah ubah? Apakah hari ini kita hidup di masa sekarang? Atau kita masih hidup di masa lalu? Apakah kita adalah orang yang hari ini kita tidak menjaga hati kita tidak menjaga karakter kita, kantong anggur kita masih yang lama, bukan kantong anggur yang baru. Coba perhatikan hari ini apa yang kita deklarasikan. Apakah perkara besar atau yang kita deklarasikan justru Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu, yang ada komplain. Yang ada mengeluh, menggerutu, bahkan menyalahkan siapapun. Coba perhatikan, kalau hari ini keadaan kita, situasi kita seperti apa. Coba perhatikan poin-poin yang kita pelajari pagi hari ini. Dan biarkan Roh Kudus yang ada bersama dengan kita semua, bersama dengan Anda dimanapun saat ini Anda mengikuti doa pagi ini. Biarkan saat ini ada aliran Roh Kudus yang mengalir di hatimu, mengalir di jiwamu, di pikiranmu, di perasaanmu saat ini. Sehingga engkau bisa merasakan ada sesuatu yang besar yang Tuhan sudah siapkan. Engkau tidak dilupakan, engkau diinginkan, engkau tidak ditinggalkan. Tuhan merindukan untuk melihat semua yang terbaik dari Dia turun atas hidupmu.
Kita sama-sama masuk di dalam hadirat-Nya. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap umat-Mu hari ini yang mengikuti doa pagi ini. Engkau yang tahu keadaan mereka ya Tuhan. Kalau hari ini pikiran mereka susah, sulit untuk mereka bisa memikirkan hal yang benar. Ketika mereka punya pikiran yang benar, mereka akan punya kehidupan yang benar. Dan ketika mereka punya kehidupan yang benar, maka perkara-perkara besar itu terjadi. Tapi kalau hari ini yang terjadi bukan perkara besar, dan kehidupan mereka justru tidak seperti apa yang Kau mau, oleh karena pikiran mereka tidak diubahkan Tuhan, hamba berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan, mereka berusaha untuk punya pikiran Kristus. Tapi seolah-olah justru intimidasi iblis yang sepertinya lebih kuat untuk berbicara di pikiran mereka. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sucikan, Engkau kuduskan pikiran setiap anak-anak-Mu. Gantikan saat ini semua pikiran yang bukan dari Engkau, semua pikiran yang sia-sia. Gantikan dengan pikiran Kristus pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar darah-Mu membasuh ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan setiap pikiran umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi Anda saat ini Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Engkau tidak bisa melihat hal yang besar karena Engkau tinggal di masa lalu. Engkau tidak bisa move on. Engkau masih tetap tinggal di masa lalu. Allah Roh Kudus, hamba berdoa, biar kesembuhan saat ini terjadi. Kesembuhan dengan trauma-trauma di masa lalu. Kesembuhan atas setiap apapun yang saat ini mengikat jiwa mereka. Saat ini juga aku perkatakan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ikatan-ikatan masa lalu yang saat ini membebani setiap anak-anak-Mu ini untuk mereka hidup saat ini dan hidup di masa depan. Saat ini juga dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan batin terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan saat ini juga terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang hari-hari ini juga bergumul dengan sikap hati mereka ya Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami minta hati yang baru. Kami tanggalkan, kami letakkan. Hamba tahu ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu saat ini, pagi hari ini, tidak ada satupun mereka yang menginginkan hati mereka tetap melawan Engkau Tuhan. Hamba tahu ketika mereka mengikuti doa pagi ini, karena mereka mau sesuatu yang baru dari Engkau. Karena itu ya Tuhan, terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah hati yang baru. Terimalah, Engkau bukan seorang pemberontak. Engkau tidak ditentukan untuk menjadi seorang pemberontak. Engkau tidak ditentukan untuk menjadi seorang yang pesimis, menjadi seorang yang penuh dengan iri hati, iri dengan keberhasilan orang lain. Tapi Engkau menjadi orang yang hatinya murni, hatinya tulus di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah hati yang baru pagi hari ini. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap perkataanmu adalah perkataan yang diurapi hanya untuk menyatakan hal-hal yang besar. Semua perkara sia-sia saat ini juga pergi dari mulutmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita sama-sama sembah Dia. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Yes, amin. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbanan
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Biar lagu ini indah. menjadi deklarasi iman kita. Katakan sungguh besar pengorbananmu Yesus. Sungguh Kami bersyukur. besar Thank you, Lord. pengorbananmu bagiku, Yes, thank you Jesus. terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Hanya semua yang indah yang kau Tak pikirkan tentang kami. terselami Kami bersyukur. bagiku. Yes, amin. Haleluya. Sungguh Sekali lagi, indah. nyatakan sungguh besar pengorbananmu Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Thank you Lord. Terima Tak kasih Yesus. terselami Terima kasih memikirkan semua yang bagiku. terindah tentang kami. Kami bersyukur. Thank you Lord. Sungguh indah, sungguh indah. Thank you Jesus. Kami bersyukur ya Tuhan karena apa yang Kau pikirkan tentang kami itu semua yang terindah. Terima kasih karena Engkau Allah Bapa kami yang terus menanti-nantikan untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur. Dan kami terima hari ini mata kami yang terbuka untuk melihat hal-hal yang baru, hal-hal yang besar. Engkau sudah sediakan, Engkau sudah siapkan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Meteraikan firman-Mu di setiap hati kami Tuhan. Meteraikan sampai kami melihat semua yang Engkau firmankan tergenapi di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita terima semua berkat yang mulia, semua berkat yang terindah, yang terbaik dari Tuhan. Untuk memuliakan namanya, kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Amin. Sampai jumpa di doa pagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.